di hati saya tentang bagaimana kita mesti menjadi peri yang kuat untuk kita masuk kepada hal-hal persiapan ke depan yang Tuhan akan berikan ya. Kita punya tema Be Ready 2021. Bahwa percayalah Bapak-bapak, prinsipnya begini. Persiapan yang kita lakukan itu sebetulnya kan menunjukkan bahwa memang Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar ke depan. Ya, makanya kalau orang tidak punya persiapan berarti dia ragu bahwa ada sesuatu hal yang besar ke depan. Saya percaya begini, kalau orang meyakini bahwa ada perkara besar yang Tuhan akan nyatakan, maka dia akan punya persiapan. Ya, dia akan punya persiapan. Tapi memang kan, persiapan itu sesuatu yang nggak populer. Persiapan itu seringkali memang tidak memerlukan panggung, tidak memerlukan acara, tidak memerlukan sorot lampu, tidak ada spotlight yang kemudian mengarah ke kita. Tapi persiapan seringkali ada di tempat yang orang tidak lihat, ada di situasi yang memang nggak enak dalam kehidupan, di mana itulah yang Tuhan kemudian lihat dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat jelas, Efesus 6 ayat 10 berkata, ya ini yang buat para pria, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, Tuhan mau kita jadi para pria yang kuat tentunya. Ya, why? Sebab jelas 1 Korintus 11 ayat 7 berkata bahwa pria itu akan menyinarkan gambar dan kemuliaan Tuhan. Bayangkan. Itu kalau saya membaca 1 Korintus 11 ayat yang ke-7 itu sebuah hal yang sangat membuat saya sungguh bersuka cita, tapi di satu sisi membuat saya gemetar. Karena kalau Tuhan berkata bahwa pria itu menyinarkan gambar dan kemuliaan Tuhan, itu berarti ada dua sisi itu tuh. Seperti dua sisi, kayak dua sisi mata uang begitu. Ada dua sisi di mana yang pertama bicara privilege, itu adalah sebuah kepercayaan begitu luar biasa, tapi di satu sisi ada responsibility, ada tanggung jawab dari seorang pria, bahwa pria itu harus menjadi gambar tapi juga menjadi kemuliaannya Tuhan. Ya, kemuliaan kita tahu pasti Bapak-bapak sudah diajar tentang kata kualitas kan. Nah, saya ingin mengajak kita para pria, mari kita jadilah pria-pria yang memang kuat di dalam kehidupan. Ya, saya tidak bicara soal kekuatan secara fisik saja, walaupun pria yang fisiknya kuat boleh juga ya, kita jadi pria jangan juga gampang sakit-sakitan karena mungkin pola hidup yang salah, nggak bisa menjaga fisik secara benar, ya kan, makan sembarangan, tidur kurang, nah itu juga nggak boleh. Tapi kalau dikatakan bahwa kuat di sini, yang tadi sebetulnya Kak Jo sudah katakan, lebih banyak bicara soal mentalitas, ya, soal sistem nilai di cara berpikir kita, untuk kita bisa merespon semua hal apapun, stimulus apapun yang terjadi di sekitar kita. Sebab saya yakin ada hal besar yang akan terjadi, tapi tantangannya juga makin luar biasa. Percayalah. Ya, sampai saya suka bercanda begini, martabak yang spesial saja harganya lebih mahal daripada martabak biasa. Ya, saya sih sudah agak jarang makan martabak karena ya dengan anugerah Tuhan hampir 3 tahun lebih saya sudah tidak makan gorengan. Ya, tapi kalau saya lihat kan, martabak spesial itu mungkin telurnya bisa 4 atau 5 itu. Itu harganya lebih mahal daripada martabak yang mungkin telurnya 1 atau 2. Ya, yang jual martabak di sini pasti tahu lah. Ya, siapa tahu di sini ada yang jualan martabak, saya nggak tahu juga. Tapi artinya bahwa memang betul yang tadi sudah dikatakan bahwa be ready, ada hal besar yang akan Tuhan nyatakan. Tapi kita mesti ingat juga bahwa tantangannya, harganya juga tidak biasa. Ya, ada tantangan yang luar biasa. Makanya dibutuhkan para pria yang kuat. Nah, saya hari ini tiba-tiba Tuhan tadi ingatkan saya pada pria-pria yang menurut saya kuat. Makanya pria yang kuat adalah pria yang tidak boleh berjalan sendirian. Mesti pria yang harus ada dalam komunal. Lah, saya yakin bahwa gereja rock ini, saya nggak tahu, cuma nggak hanya rock Makassar kan, mungkin ada rock dari beberapa tempat, ada juga yang mungkin dari yang lainnya. Tapi saya yakin begini, bahwa kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri untuk kuat. Kita mesti ada di dalam komunal para pria yang kuat. Saya kalau ditanya sampai hari ini bisa bertahan di pelayanan, Pak. Oh, saya tahu begini, tidak gampang, tidak gampang. Saya mau mundur di pelayanan beberapa kali. Ya, para pria yang ada di pelayanan, saya yakin menyadari
Kita ini di pelayanan, tantangannya nggak gampang. Dan kadangkala yang menusuk kita adalah orang-orang di sekitar kita. Tekanan yang tidak gampang. Kita kadangkala digosipkan, orang asumsi sama kita, bukan apa. Tapi begini yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini adalah orang-orang di sekitar saya yang terus menguatkan saya, ya, yang membuat saya tetap bisa bertahan sampai hari ini dan terus bergerak. Saya bersyukur dengan orang-orang yang bersama-sama dengan saya yang saling menguatkan. Nah, Bapak-bapak, saya ingin mengajak kita, tadi Pastor Vinky sudah memberi contoh sebetulnya, ada orang-orang yang berintegritas yang disebut dengan itu kan, Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ini para pria yang menurut saya luar biasa. Nah, saya ingin mengajak kita membaca Daniel pasal yang ketiga, tidak usah keseluruhan, nanti Bapak-bapak baca keseluruhan, nah, itu kan ceritanya tentang itu tuh, Sadrah, Mesak, dan Abednego dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Yaitu ada di dalam perapian yang menyala-nyala, perapian Babel. Ya, itu tantangan yang tidak mudah. Nah, Bapak-bapak, kalau kita kemudian belajar di Alkitab, itu peristiwa itu adalah tahun ke-18. Nebukadnezar berkuasa sebagai raja yang sangat begitu luar biasa di seluruh bumi. Sadrah, Mesak, dan Abednego dan Daniel ditawan itu di tahun kedua dari pemerintahnya Nebukadnezar. Artinya mereka 16 tahun ada di Babel. Mereka mengabdi di sana. Nah, waktu kemudian mereka masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, kita tahu kan? Nah, ternyata Bapak-bapak, menurut para ahli Alkitab, ahli Alkitab, para penafsir Alkitab berkata begini, kitab Daniel itu justru senternya itu ada di pasal 3. Menurut mereka. Why? Karena ada kejadian yang menurut saya sangat extraordinary. Ini kejadian menurut saya luar biasa. Kenapa kejadian ini begitu luar biasa? Saya harus katakan, ada para pria yang tetap bisa survive jalan di dalam api. Ya, kalau kita berkata, ini ke depan apinya akan makin redup, Pak. Enggak. Apinya akan makin panas. Bahkan akan makin dipanaskan. Sampai yang menggotong mereka saja bergelimpangan mati. Ya, makanya kita tidak bisa bercanda begini, saya kuat dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa. Kalau kita tidak hidup rendah hati untuk ada di komunal, di mana kita bisa saling terbuka, ya kunci. Kan Ed Cole berkata bahwa keterbukaan adalah kunci untuk mengalami pemulihan. Saya setuju sekali itu. Itu kan pelajaran pria sejati sudah cukup lama sekali. Bapak-bapak mungkin yang ikut itu, Maximus Manhood pasti akan tahu itu, bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tapi kan orang yang terbuka adalah orang yang rendah hati, orang yang hatinya mau diajar, dicebel hatinya, gampang terima masukan, tidak rasa benar, ya mau kemudian menerima siapapun beri masukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau katakan kan. Nah, para pria yang luar biasa begini, mereka itu bisa survive di dalam api, jalan di dalam api. Yang saya tahu Bapak-bapak semua, yang aneh begini, di kitab Daniel pasal yang ketiga ini, kok anehnya nama Daniel nggak ada. Daniel nggak disebutkan loh. Padahal kan ini kitab Daniel. Kok nama Daniel nggak ada loh, para pria. Ya, nah, saya boleh tafsirkan. Saya nggak tahu apakah ini keliru yang saya katakan. Sekarang ini nggak ada lagi zamannya pria pria rasa superstar sendirian. Udah nggak zamannya. Udah nggak ada kepemimpinan di mana orang memegang superioritas sendirian. Nggak ada lagi udah. Ya, saya ingat kata-katanya Kak Jo sekian saat yang lalu itu, tahun lalu kalau nggak salah. Dia berkata bahwa nggak ada yang nomor satu di dalam Tuhan. Semua nomor dua. Yang nomor satu itu hanya Tuhan Yesus. Ya kan? Memang betul bahwa yang nomor satu hanya Tuhan Yesus. Semuanya nomor dua. Nah, yang aneh para pria, di Daniel pasal yang ketiga ini, Daniel nggak ada. Padahal Daniel itu kan mentornya, ya, keluarganya Nebukadnezar. Dia mentornya. Tapi Daniel nggak ada di situ. Ya, yang ada adalah komunal. Pria yang kemudian itu Sadrah, Mesak, dan Abednego. Memang betul di dalam api ini kita nggak bisa sendirian. Nggak bisa, nggak bisa. Saya kasih contoh. Ada beberapa orang besar di Alkitab. Misalnya Elia.
Elia itu turunkan api di 1 Raja-Raja pasal 19 waktu terjadi pertempuran di Karmel, di mana ratusan nabi Baal dia bantai. Dia turunkan api, tapi Elia tidak jalan di dalam api. Ya, Musa waktu dia dapat calling karena dia lari dari Mesir, kemudian dia ada di Midian kan. Waktu dia dapat panggilan, dia lihat api dalam semak, walaupun semak itu tidak terbakar, tapi dia tidak jalan di dalam api. Jadi orang-orang yang sendirian begitu, walaupun mereka adalah hebat-hebat semua, mereka tidak bisa jalan di dalam api. Satu-satunya cerita di Alkitab, di mana para pria jalan di dalam api itu komunal, yaitu Sadra, Mesak, dan Abednego. Pak, apakah ini karakter Tritunggal? Betul. Kan tadi kita sudah diajar tentang karakter Tritunggal kan, ya. Maksudnya karakter ilahi, karakter Kristus, karakter Bapa, karakter Roh Kudus. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak-bapak semua, ya, ini menurut saya peristiwa yang menurut saya luar biasa. Nah, saya yakin begini, justru di dalam apilah kualitas seorang pria akan ketahuan aslinya. Oh iya ya. Cara untuk melihat emas murni jelas, bakarlah dengan api, kemurniannya akan kelihatan. Ya, makanya tujuan jalan di dalam api adalah supaya pasir-pasir yang tidak perlu itu kemudian disingkirkan dari emas. Saya sadar di dalam diri saya masih banyak pasir yang harus saya betul-betul singkirkan supaya saya murni, tulus, supaya saya betul-betul, ya, saya melayani untuk apa sih sebetulnya? Ya, nah saya sekali lagi katakan, jadi kalau tema hari ini be ready, bersiaplah, ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Bahkan apa yang kita alami sekarang ini belum apa-apa, Bapak-bapak. Percayalah ada hal yang lebih besar lagi, tapi menurut Tuhan. Saya percaya itu. Jadi makanya tidak usah andalkan pengalaman, jangan ingat yang lalu-lalu. Ya, kita biasa berkata, sebab Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di depan ini. Dia akan membuat jalan di padang gurun, bayangkan. Dia akan menyatakan banyak hal yang luar biasa. Ya, nah percayalah. Tapi begini, dalam hal yang besar itu tantangannya tidak akan makin gampang ke depan. Makanya kita mesti menjadi pria yang harus kuat, mentalitas kita kuat, karakter kita kuat. Yang tadi Pastor Vinky sudah katakan. Tapi pria yang kuat tidak bisa sendirian. Mesti harus rendah hati untuk bisa begini, berjalan bersama-sama. Makanya saya percaya begini, pria yang sendirian itu namanya soliter. Dan semua yang soliter pasti punah. Yang solider itu akan kuat. Saya ulangi, yang soliter pasti punah. Yang solider akan kuat. Saya ulangi, yang soliter pasti punah. Yang solider pasti akan kuat. Kitab Daniel pasal 3, justru menurut para penafsir Alkitab pada pusatnya atau kekuatan yang begitu luar biasa di kitab Daniel. Nama Daniel nggak ada. Yang ada adalah para pria. Mens. Ya, ini bukan lagi pria sendirian, tapi para pria. Nah, oke. Kita akan belajar dari ini, Bapak-bapak, untuk menjadi pria yang kuat. Coba kita lihat Daniel pasal yang ketiga, ayat yang mungkin saya baca ayat yang ke-16 saja, sampai kemudian ayat yang ke-19. Ya, setelah itu saya nanti akan sampaikan beberapa hal. Ya, saya ambil waktu tidak akan lama, kira-kira ya 40 menit kalau nggak salah. Saya mungkin dikasih waktu 50 menit kalau nggak salah ya 40-45 menit saya akan ambil ini. Oke, dikatakan begini, waktu kemudian kita tahu kan patung didirikan, sistem dunia, di mana kemudian begitu ada bunyi-bunyian, seruling, ceracap, gambus, dan sebagainya, semua harus sujud menyembah kepada patung itu. Tapi yang terjadi, Sadra dan Mesak dan Abednego, dia betul-betul menurut saya pria-pria yang kuat ini. Saya tahu tantangannya tidak gampang, Bapak-bapak. Nggak hanya tantangan aniaya, tapi tantangan kenikmatan Babel. Babel itu waktu itu, kotanya saja gedenya 350 km persegi. Luas wilayah mereka punya daerah cakupan itu dari Afrika sampai ke India. Dan waktu itu sudah ada seperti era Renaissance yang ada di Eropa. Karena mereka sudah bisa bikin taman air menggantung. Ya, wah, itu Babel itu kenikmatannya luar biasa. Jadi mereka tidak hanya dihadapkan pada tantangan penganiayaan saja, tapi tantangan kenikmatan, tantangan apa sih namanya, keduniawian.
tantangan-tantangan sensualitas. Ya, saya tahu pria banyak jatuh di sisi ini. Tantangan-tantangan kenikmatan seks, tantangan kenikmatan-kenikmatan dunia yang begitu disodorkan. Tapi yang luar biasa, ini memang orang-orang yang menurut saya para pria yang sangat kuat dalam kehidupan. Mereka berkata begini, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Jadi ini pria ketemu pria. Satu pria yang duniawi, tapi ketemu dengan para pria yang kuat secara rohani, secara mentalitas, secara karakter. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dalam hal apa? Dalam hal soal siapa yang menjadi prioritas utama. Itu kan penyembahan kan. Siapa yang kita prioritaskan. Makanya penyembahan nggak ada hubungan. Hanya soal nyanyi dan main musik. Ya main musik, nyanyi rohani hebat, tapi prioritasnya tetap duit. Itu bukan penyembah benar. Ya kan? Saya ulangi. Nyanyi rohani, main musik rohani, tapi prioritasnya tetap uang. Ya, itu berarti bukan Tuhan yang disembah. Ya, tapi ini soal prioritas. Siapa yang dihormati setinggi-tingginya, yang menjadi yang utama dalam kehidupannya. Ya, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, setelah itu Nebukadnezar marahnya luar biasa. Sampai kemudian perapiannya dipanaskan makin panas lagi. Ya, makanya tadi saya bilang ke depan ini, apakah panasnya akan makin redup? Tidak, para pria. Panasnya akan makin panas ke depan ini. Ya, hantaman akan makin bertubi-tubi, tapi tidak usah takut. Ya, justru ini waktunya di tengah masa seperti ini, Tuhan pasti akan menyatakan banyak peristiwa yang luar biasa. Makanya di peristiwa ini Tuhan lagi show up. Tuhan lagi menyatakan siapa dirinya. Ya, nah, saya ingin breakdown beberapa hal saja untuk menjadi pria yang kuat dari apa yang kita tadi baca di beberapa ayat ini ya, supaya kita tetap kuat. Sekali lagi, yang bisa mampu berjalan di dalam api itu bukan superstar. Sudah nggak ada waktunya selebriti rohani sekarang. Ya. Nggak ada waktunya orang merasa paling hebat sekarang. Nggak bisa. Ya. Kan tadi saya sudah katakan, Elia tidak bisa jalan di dalam api. Musa lihat api, tapi tidak jalan di dalam api. Ya, coba bapak-bapak para pria, atau di sini yang sudah usia mungkin di atas 60 tahun kah, yang sudah usia 70 tahun, pernah nggak lihat ada orang yang bisa survive jalan di dalam api? Saya yakin jawabannya tidak. Ini menurut saya pemandangan yang begitu amazing. Pemandangan yang begitu sangat luar biasa. Tunjukkan pada saya, Bapak-bapak pergi ke negara mana saja yang pemandangannya indah. Mungkin Skandinavia kah, Toronto kah, ya kita lihat aurora kah, kita lihat glacier lah, kita lihat di manalah pemandangan yang beautiful secara alam, secara apa saja. Tapi saya beritahu pemandangan ini tidak terkalahkan. Dan saya memang akhirnya makin mengetahui bahwa Tuhan itu sedang menyatakan dirinya begitu luar biasa, Bapak-bapak. Oh ya. Karena begini ternyata, menurut para penafsir Alkitab, kitab Daniel itu dari pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, ayat yang keempat, terus kemudian pasal yang ke-8 sampai pasal yang sampai selesai, pasal yang ke-12, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi Daniel pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang keempat, Daniel pasal 8 sampai pasal 12, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi Daniel pasal 2 ayat 5 sampai Daniel pasal 7. Tahu Bapak-bapak, ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Aramik. Ya kan? Sebab gini, cakupan wilayah Babel itu kan dari Afrika sampai ke India. Ratusan bahasa mereka. Nah, untuk menyatukannya, mereka kemudian pakai bahasa Aramik. Itu kayak sekarang bahasa Inggris kan. Ya, nah yang luar biasa, justru waktu kemudian Daniel waktu menulis pakai bahasa Aramik itu pasal-pasal semua Tuhan lagi menyatakan siapa dirinya. Tentang misalnya tulisan di dinding, mene-mene tekel ufarsim, ya kan? Kemudian tentang gua singa, ya termasuk waktu Nebukadnezar dibuang jadi binatang karena menyombongkan diri.
Ya, padahal sebetulnya dia alat saja untuk mendisiplin umat Tuhan, karena umat Tuhan sombong. Cuman ternyata yang dipakai jadi alat melunjak, jadi sombong. Makanya kemudian dia dibuang jadi kayak binatang kan. Nah, semua itu ditulis dalam bahasa Aramik, termasuk di pasal 3 ini. Tuhan memang lagi menyatakan siapa dirinya. Bahwa akan ada banyak perkara besar. Tujuannya satu, Tuhan dimuliakan. Makanya pria bersiaplah. Kuatlah kita, mentalitas kita kuat, kebersamaan kita kuat. Jangan gampang pecah dalam kehidupan. Jangan gampang iri hati dalam kehidupan. Jangan gampang merasa diri superior. Nggak ada. Daniel nggak ada di situ. Yang ada adalah komunal. Saling membangun, saling menguatkan. Betul, Bapak-Bapak. Kita hanya bisa jalan di dalam api dan survive untuk mengalahkan api kalau kita bersama-sama. Ya. Cuman begini, waktu jalan dalam api bersama-sama, please, jangan ada yang bawa bensin, nanti terbakar. Saya ulangi, kalau jalan di dalam api begini, jangan ada yang bawa bahan bakar, bensin. Apa itu bahan bakar? Bensin. Ya mungkin kesombongan, mungkin kemudian egosentris, ketamakan. Itu yang membuat terbakar dalam kehidupan. Sudah apinya panas, lebih terbakar lagi kan. Ya, nah dari ayat-ayat ini, untuk jadi pria yang kuat, yang pertama adalah begini. Waktu mereka berkata, kami dalam hal ini tidak akan memberi jawab pada Tuhan. Artinya yang pertama adalah begini. Mereka tidak mau berargumentasi dengan sistem dunia. Ya, oh artinya apakah mereka tidak mau kompromi, Pak? Yes. Mereka tidak mau berargumentasi dengan Nebukadnezar. Ya, karena begini, kalau nanti berargumentasi, terjadi debat kusir yang tidak perlu. Makanya sekarang saya prihatin kalau dalam kekristenan, orang saling debat secara teologi ya. Padahal Paulus berkata begini, gambaran yang kita lihat ini masih samar kan. Kita belum sempurna. Ya, 1 Korintus 13 kan berkata, kita ini masih melihat samar saja. Ya. Tapi mereka berkata, kami tidak mau berargumentasi, kami tidak mau debat kusir. Ya, sebab gini, kenapa? Kenapa mereka tidak mau berargumentasi? Ya jelas, levelnya saja sudah beda. Ya, Nebukadnezar mainannya di area daging. Sementara mereka kan memang adalah orang-orang yang secara rohani mentalitas kuat. Mau debat ya buat apa? Yang penting betul yang tadi Pastor Vinky katakan. Buktikan saja dengan kehidupan kita. Bahwa betul kan, pesan tidak akan berguna kalau si pembawa pesan tidak punya kesan dalam kehidupan. Saya ulangi, pesan tidak penting kalau si pembawa pesan tidak punya kesan dalam kehidupan. Saya ulangi, pesan tidak ada artinya kalau si pembawa pesan tidak punya kesan dalam kehidupan. Oh iya. Orang boleh tutup telinga waktu kita bilang kebenaran, tapi mereka tidak bisa tutup mata waktu kita hidup dalam kebenaran. Berani tutup mata, nabrak. Ya kan? Mereka tidak mau berargumentasi. Buat apa debat kusir? Buat apa saling menonjolkan diri supaya rasa kelihatan paling benar? Nggak perlu. Ya, mereka tidak mau berargumentasi karena begini. Panas sesungguhnya itu memang akan memperlihatkan bahwa ini loh kemurnian. Ya, panas api itu membuat emas makin murni, Bapak-bapak. Saya sungguh-sungguh berdoa di Rockman ini didapati orang-orang yang hatinya murni, orang-orang yang hatinya tulus, orang-orang yang seperti Daud dalam Mazmur 24 berkata, siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Kata murni kan, murni. Ya murni, sesuatu yang murni itu ya pasti berkualitas, nggak ada campuran sama sekali. Nggak terkontaminasi oleh apapun. Semua kita pasti tahu itu, Bapak-bapak. Ya, jadi begini, mereka tidak mau berargumentasi. Ya, karena mereka mau begini. Kenapa tidak mau berargumentasi? Kenapa tidak mau ribut? Kenapa tidak mau berdebat? Sebab begini, kalau mereka berargumentasi, mereka nanti bisa kompromi kan. Ya, mereka bisa kompromi, mereka bisa ngomong begini, Tuhan, kita sudah mengabdi ke Tuhan 16 tahun loh. Kan tadi saya sudah katakan, ya, mereka ditawan di tahun kedua pemerintahnya Nebukadnezar. Sementara di Daniel pasal 3 ini adalah tahun ke-18. Berarti mereka sudah kira-kira 16 years mereka mengabdi. Mereka itu
dan berkualitas. Mereka tidak kedapatan celah apapun. Ya, seperti kayak Daniel misalnya, ya kan? Daniel itu, woi, apa kesalahannya Daniel? Daniel itu kesalahannya satu, karena dia tidak punya kesalahan. Nah, itu kesalahan itu. Buat orang dunia, kalau kita tidak punya kesalahan menurut standar mereka, kita salah. Kesalahannya Daniel kan satu saja, karena dia tidak punya kesalahan. Diajak korupsi nggak mau, diajak hura-hura di Babel nggak mau. Ya, para pria yang kuat, loh, bayangkan. Tahu bapak-bapak kenapa saya bilang mereka para pria yang kuat? Oh, kuat banget. Ya kan, kuat banget. Coba, ya kan? Hampir semua nabi yang palsu berkata, nggak mungkin kita ditawan Babel. Ini orang Persia, orang Sinear, penyembah berhala. Sementara kita orang kudus kan. Tapi hanya 2 nabi yang berani berkata, enggak. Kalian didisiplin Tuhan 70 tahun. Yaitu Yeremia dan Yeskiel. Kan Yeremia dan Yeskiel itu usianya, ya masanya sama dengan Daniel, beda usia saja. Daniel di tahun Babel usia 14 tahun. Yeremia 22 tahun, Yeskiel 30 tahun. Tapi mereka ada di frame yang sama. 2 nabi ini yang berani berkata, ini dari Tuhan. Nah, yang luar biasa buat orang Israel, kehadiran Tuhan diukur dari apa? Kehadiran Tuhan diukur dari Bait Allah. Yang kedua, kehadiran Tuhan diukur dari Taurat. Yang ketiga, kehadiran Tuhan diukur dari apa? Tabut Allah. Semuanya ada di mana? Ada di Yerusalem. Sementara mereka ada di tanah Sinear. Kayak kita sekarang ini. Tempat kebaktian belum bisa dipakai. Ya kan? Ibadah liturgi belum bisa kita lakukan. Walaupun mungkin ada beberapa gereja yang sudah buka dengan prokes yang kuat. Saya nggak tahu di Makassar atau di kota-kota lain. Di Jakarta, di Tangerang, di mana saya tinggal, kita punya fellowship jemaat juga sudah mulai buka. Walaupun dengan standar yang maksudnya standarnya kuat sekali secara prokes. Tapi mereka bayangkan tinggal di tanah Sinear. Tapi yang luar biasa, mereka very strong, mereka kuat. Makanya menunjukkan pria kuat bukan waktu ada di kenyamanan. Pria kuat justru ada di tantangan kehidupan. Ya. Pria kuat justru ada di tantangan kehidupan. Itu menunjukkan siapa dirinya. Ya. Nah, yang luar biasa, mereka nggak mau berargumentasi karena nanti bisa kompromi. Mereka bisa ngomong begini, Tuhan boleh nggak Tuhan? Nanti kalau bunyi-bunyian mulai dibunyikan, kami tidak usah sujud lah, kami ngangguk-ngangguk saja sedikit lah, ya supaya mungkin mereka pikir jabatan-jabatan kita nggak hilang lah. Kan enak sudah jadi gubernur. Saya nggak tahu Sadra mungkin jadi gubernur di Tanzania, kemudian Mesak jadi gubernur di mana, saya nggak tahu. Ya, tapi enggak, mereka enggak mau kompromi. Mereka enggak berkata begini, dalam hal ini kami enggak mau memberi jawab, enggak ada gunanya. Karena mereka tidak mau berargumentasi, mereka tidak mau berkompromi. Sorry ya, hari-hari ini kalau enggak hati-hati, banyak pria yang gampang kompromi. Gara-gara uang, gara-gara seks, gara-gara apa saja jabatan kekuasaan. Ya, tapi Tuhan mengingatkan kita malam ini. Yuk, jangan kompromi dalam kehidupan. Ya, saya pun terus belajar. Saya berkata begini bukan, ini sok-sokan ini Pastor Rubin. Enggak. Saya sadar, saya terus akan fokus pada apa yang memang Tuhan mau untuk saya tetap kerjakan. Nah, yang berikutnya lagi, mereka kenapa enggak mau memberi argumentasi apapun? Karena begini, mereka nanti bisa menyalahkan orang-orang Kasdim itu. Ya, mereka bisa ngomong begini, Tuan Raja, tolonglah. Yang laporin kita itu coba lihat mereka punya kerjaan nggak beres semua itu. Mereka iri sama kita. Nggak mau mereka. Mereka nggak mau salahkan situasi yang ada. Mereka nggak mau responi semua hal dengan cara yang salah. Kan tadi saya katakan bahwa mentalitas itu apa? Sistem nilai di cara berpikir. Untuk kita punya respon yang benar terhadap apa saja yang terjadi. Kan kita suka berkata, wah gara-gara dia nih, kita gampang komplain. Kita gampang cynical, kita gampang sinis. Itu tanda orang-orang yang nggak kuat kan, komplainan, cynical. Terus kemudian yang paling bahaya gini, mentalitasnya jadi korban terus. Saya belajar untuk tidak mau punya mentalitas victim. Wah, saya susah ini. Ya, nggak ada yang sesusah saya. Nggak. Kita lupa, we are more than a conquerors. Yang percaya setuju kasih jempol, tanda jempol. Ya, Bapak-bapak. Ya,
Kita ini lebih dari para penakluk, Bapak-bapak. Roma 8 berkata, we are more than a conquerors, bayangkan. Kita lebih dari para penakluk karena Tuhan. Jangan punya korban, jangan punya itu tuh raw victim, apa sih namanya, jadi korban terus. Mereka tidak mau salahkan orang-orang Kasdim karena begini. Nanti kalau mereka salahkan, yang muncul adalah bitterness. Mereka jadi bitter, bukan better. Ya, mereka nanti jadi tertolak, mereka pahit, mereka tidak mau. Mereka mau better dalam kehidupan. Mereka tidak mau kesempatan di mana api itu ada. Itu kesempatan untuk murninya jadi hilang. My question sebetulnya, ya, selama ada banyak orang berkata ini akademi corona, selama akademi berlangsung begini, ya jangan tanya saya D1, D2 atau D3, Pak. Saya nggak tahu, Bapak-bapak ya. Ya kan ini akademi kan bisa sampai D3 kan, saya nggak tahu. Ada teman saya berkata, Pak Rubin, corona ini ulang tahun tapi jangan diselamatin ya, nanti dia panjang umur katanya ya. Kan ini ulang tahun setahun katanya ya. Itu pria itu karena suka pergi kemana-mana, udah kakinya udah gatel, pengen pergi kemana-mana. Saya berkata, ya tapi di masa seperti ini yuk Bapak-bapak, jangan sampai kehilangan kemurnian. Ya, ini waktunya untuk kita jangan bitter tapi better dalam kehidupan. Nggak usah salahkan siapapun. Ya mungkin ya jelas ini bukan ide kita. Mungkin ya apa saja bisa menerjang kita dengan kita sudah coba benar, coba apa, tapi tantangan diizinkan silih berganti. Please saya katakan. Tuhan mau kita murni dalam kehidupan. Kalau orang tanya begini, Pak Rubin, yang Bapak jaga dalam pelayanan paling sulit apa? Kemurnian hati. Really? Not that easy for me. Ya. Tapi Tuhan mau kita punya kemurnian, please. Please, please. Udah. Nggak usah sok rohani di luar. Nggak usah, haleluya, puji Tuhan, tapi di dalamnya nggak punya kemurnian. Nah, di masa seperti ini, biarkan api memurnikan kita. Karena satu-satunya cara untuk kita murni, supaya kita kuat, hanya lewat api, Pak. Yang kedua, kenapa mereka jadi pria-pria yang kuat? Yang kedua adalah ini. Pengenalan mereka akan Tuhan itu diimbangi dengan penyerahan total tanpa menuntut apapun. Saya ulangi, pengenalan mereka akan Tuhan itu dibarengi dengan penyerahan total yang tandanya tidak menuntut apapun dari Tuhan. Saya tahu ini level yang tidak mudah. Saya waktu membaca ini saya berkata, gila ini mereka ini. Maaf saya pakai bahasa itu Bapak-bapak ya. Ya maksud saya bukan apa. Mereka ini orang-orang yang penyerahannya total tanpa menuntut apapun dari Tuhan. Oh ya, saya bertanya, kenapa Tuhan tolong mereka? Kenapa Tuhan tolong mereka? Ya kan? Kalau kita lihat dalam sejarah, Bapak-bapak, waktu Yerusalem beberapa kali diserang, ya penyerbuan berikutnya Nebukadnezar setelah eranya Daniel ditawan itu, setelah itu kan direbut lagi. Itu waktu dilululantakkan Yerusalem, Bait Allah dihancurkan. Itu kan juga banyak yang mati. Di gereja mula-mula banyak yang mati juga, terbakar. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tolong mereka itu karena iman mereka lebih kuat dari semua yang tadi saya sebutkan, yang pada mati, yang jadi martir, misalnya gereja mula-mula, di eranya Rome Empire misalnya, ya, apakah iman mereka lebih kuat? Saya berkata enggak juga tuh, karena mereka juga tidak tahu apakah Tuhan tolong mereka atau tidak. Kan kita baca ya, kalau Tuhan tolong kami ya Tuhan tolong, kalau enggak ya kami tetap tidak akan menyembah patung ini. Jadi kalau dikatakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego imannya lebih kuat daripada yang mati-mati tadi, itu enggak juga kok. Yang berikutnya, apakah mereka ini punya keberanian melebihi semua yang lain? Enggak juga. Saya yakin mereka pun orang-orang biasa. Ya, mereka juga orang-orang yang menurut saya adalah orang-orang yang biasa saja. Ya walaupun mereka punya kedudukan,
Tapi artinya apakah mereka, keberaniannya itu artinya, ya mereka ini punya keberanian extraordinary dari yang lainnya? Enggak juga, Bapak-Bapak. Ya, karena setelah itu, ini peristiwa sekali saja loh. Jalan di dalam api ini sekali saja. After that, Sadra, Mesa, dan Abednego tidak disebutkan lagi. Tiba-tiba kayak hilang saja, Bapak-Bapak. Mereka itu di endorsement itu di peristiwa ini saja. Ya kan? Dan setelah itu nggak ada lagi. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa itu kehebatan mereka. Bahkan yang saya katakan begini, mereka juga silent, mereka tidak gembor-gembor, mereka tidak merasa mereka hebat sama sekali, enggak. Makanya saya belajar untuk saya impartasikan ini ke para pria. Sudah, kalau mau kesaksian keberhasilan, saksikan saja orang lain. Kalau kesaksian kegagalan, saksikan diri sendiri. Saya belajar dalam hidup ini. Kalau saksikan keberhasilan sudah, contohnya orang lain saja. Tapi kalau saksikan kegagalan, saksikanlah diri sendiri. Pak Rubin sering gagal, sering. Ya, tapi kemudian saya belajar dari orang-orang ini bahwa begini ternyata mereka itu punya pengenalan akan Tuhan, itu tidak meragukan Tuhan sedikit pun. Mereka tandanya apa? Mereka punya penyerahan total kehidupan, disertai dengan, nah ini poinnya, mereka tidak menuntut apapun dari Tuhan. Sudah, mereka tempatkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup mereka. Kan kita tahu kan kata Tuhan artinya penguasa tunggal, kurios. Ya, dia penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Dia berkuasa total. Ya, saya belajar pada titik ini. Mereka berkata begini, bayangkan kata-kata yang menurut saya luar biasa. Ya, Tuhan, kalau Tuhan sanggup menolong kami, dia akan tolong kami. Tapi kalau enggak, ya sudah, itu di luar pengetahuan kami. Ya, ekspektasi kami kalah dengan ekspektasinya Tuhan. Itu mengingatkan saya di Yesaya pasal 55 yang tadi Kak Jo bahas juga. Ya, bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita kan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan, jalan Tuhan dari jalan kita. Nah, bagian kita hanya satu saja. Mari kita selaraskan terus hidup kita dengan memang apa yang firman katakan. Ya, jadi saya belajar untuk apa namanya? Oh iya ya. Para pria yuk untuk menjadi pria yang kuat. Sudah, tidak usah menuntut apapun, berserah total yang dibarengi dengan tidak usah menuntut apapun dari Tuhan. Ya, saya belajar ini kayak misalnya ya para pria, kita tahu kan orang kalau jatuh di rawa, kalau mau ditolong misalnya pakai kayu begitu, ya orang itu jangan gerak terus kan. Kalau orang jatuh di rawa gerak terus, coba kemudian keluarkan kekuatannya, makin terperosok ke dalam. Dia harus diam. Dia harus betul-betul pasrah dengan pertolongan yang diulurkan pada dia, misalnya tongkat atau apa. Ya, jadi saya katakan ini buat para pria, mari pengenalan kita akan Tuhan jangan hanya karena ya teori saja, konsep saja, jangan. Mari begini, dibarengi dengan penyerahan total sudah, nggak usah menuntut apapun dari Tuhan. Saya tahu ini tidak gampang memang, makanya betul yang Mazmur katakan kan, be still and know that I am God. Ya, diamlah, ketahuilah akulah Allah. Kalau kita tidak diam itu bukan pasif loh para pria. Saya tahu diam itu tidak gampang, apalagi para pria. Pria itu kan pengennya aktif. Pria itu kan pengennya merasa, saya bisa, saya mampu. Ya, saya sadar para pria, kalau kita tidak bertobat pada area ini, kita tidak akan kuat. Tapi Tuhan mau kita betul-betul diam itu betul, yaitu yang disebut dengan dalam Yesaya, let's go and let's God. Yesaya pasal 40. Berserah total. Yang Yesaya katakan, teruna-teruna jatuh tersandung, orang-orang muda letih dan lesu kan. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan cuma merem, bukan hanya diam. Tapi betul-betul berserah total mengandalkan dia. Itu akan kuat seperti Raja Wali. Yang terbang, ya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, saya yakin ini waktunya kembali lagi kita belajar bahwa kenapa Sadra, Mesa, dan Abednego kuat. Mereka berkata,
Kalau Tuhan sanggup tolong, Tuhan tolong. Tapi kalau enggak, ya sudah. Itu di luar pengetahuan kami. Ya, itu artinya Tuhan akan leluasa bergerak dalam kehidupan kita. Mari para pria, saya tahu yang menjadi penghalang kita salah satunya pride kita, kesombongan kita, merasa bahwa kita ini siapa. Ya, merasa kita punya pengalaman. Makanya di pelajaran pria sejati salah satu berhala yang paling menakutkan adalah apa? Itu berhala itu namanya adalah pengalaman diri sendiri. Orang yang mengandalkan pengalaman karena menganggap yang lain itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Saya tahu ini pertempuran dari para pria, tapi malam ini belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya pengenalan akan Tuhan, ditandai dengan penyerahan total, tanpa menuntut hak apapun. Ya, kalau Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kalau enggak, ya sudah. Memang itu di luar pengetahuan kami. Nah, itu penyembahan yang menurut saya luar biasa. Saya tutup dengan yang ketiga, para pria. Yang pertama, kita tadi sudah belajar. Mereka tidak mau berargumentasi, karena kompromi nanti. Karena salahkan keadaan nanti. Karena kemudian mereka nanti jadi bitter, bukan better. Tapi yang ketiga yang saya belajar dari peristiwa ini. Pria-pria jadilah pria yang kuat di tengah situasi yang tidak gampang. Memang kita lagi dipersiapkan sesuatu yang besar, tapi tantangannya juga tidak gampang. Tapi saya sungguh-sungguh berdoa, rockman yang ada di GPI, Rock Makassar, dan semua yang di tempat lain tentunya yang ikut pada webinar malam ini, saya percaya Tuhan lagi siapkan sesuatu yang luar biasa. Tapi yang ketiga adalah begini, tujuan semua kita berjalan di dalam api, selain kemurnian yang akan kita dapatkan, tapi tujuan yang paling utama adalah satu saja, Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidup kita. Justru saya katakan, kesaksian-kesaksian hidup begini, itu akan membuat orang kemudian berkata, iya ya, Tuhan memang luar biasa dalam kehidupan. Ya, makanya saya paling diberkati dengan kesaksian para pria, yang prosesnya tidak gampang. Sorry ya, kalau orang tiba-tiba punya kedudukan karena diwariskan oleh orang tuanya, oleh omnya, oleh kerabatnya, ya oke lah, tapi itu biasa. Biasa saja. Biasa ya. Tapi coba orang-orang yang ada di posisi di mana prosesnya tidak gampang. Saya kemudian berkata itu sangat menginspirasi sekali. Bapak-bapak mungkin pernah dengar kan? Ya, orang yang namanya Nelson Mandela. Ya, saya masih ingat satu hamba Tuhan namanya kok jadi lupa, Miles Monroe. Ya, almarhum. Waktu beliau ketemu dengan Nelson Mandela, waktu salaman, dia kaget karena tangannya Nelson Mandela itu kerasnya kayak batu. Sebab kenapa? Sekian puluh tahun dia dihukum. Saya nonton film dokumenter tentang Nelson Mandela di Netflix. Ya cukup oke lah film itu. Bukan film dokumenter, ya film biasa aja. Tapi waktu saya lihat, ya waduh, bapak-bapak dia di penjara kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah mungkin di chatting, 27 tahun oleh apartheid Afrika punya itu kan sistem waktu itu yang betul-betul rasialisme, diskriminasi. Tapi yang luar biasa, 27 tahun, salah satu hukumannya adalah dia mesti pecahin batu pakai tangannya dia. Penjaranya sempit di film itu. Dia mesti pecahin batu. Kemudian begini dia berkata, saya beberapa kali mau bunuh diri putus asa. Tangannya dia harus hantamkan ke batu tiap hari. Makanya dia berkata begini, tanganku mengeras, tapi hatiku melembut. Makanya waktu Pastor Miles Monroe salaman sama dia kaget kan, memang tangannya keras banget. Tapi Nelson Mandela ketawa berkata begini, ya tanganku memang mengeras karena hukuman itu. Tapi orang ini memang dilihat, hatinya memang berbeda. Hatinya betul-betul lembut. Pria, bolehlah tangan kita keras karena kita pekerja keras. Makanya jangan jadi pria yang malas. Pria harus bekerja keras. Pria harus rajin memang dalam kehidupan. Tapi yang lebih penting adalah hati kita mesti dilembutkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang saya luar biasa kagum adalah begini.
bahwa begini, waktu mereka kemudian ada di dalam api, yang hebat begini, itu seluruh dunia ngumpul waktu itu. Seluruh orang yang ditaklukkan di kerajaan Babel, itu semuanya ngumpul. Begitu mereka melihat tontonan ini, para pria, saya kemudian ingat begini, ini saatnya bahwa anak-anak Allah akan ditampilkan. Itu akan terjadi sekarang ini. Yang Roma 8. Bahwa anak-anak Allah akan dinyatakan. Makanya betul, kita tidak perlu tampil-tampil. Biar Tuhan saja yang menampilkan kita. Ya, biar Tuhan yang menampilkan kita. Mereka waktu kemudian masuk di dalam api. Itu yang terjadi kan 3 orang yang masuk. Tapi kemudian di dalam api ada 4 orang. Nebukadnezar berkata, rupanya kayak rupa dewa. Saya tahu itu Yesus sendiri yang hadir di situ. Ya, pakaian mereka tidak terbakar, rambut mereka tidak hangus, mereka tidak melepuh. Kekuatan api tidak bisa menghancurkan mereka. Orang-orang yang murni, saya katakan, tidak takut pada api. Saya beritahu, emas tidak pernah takut dengan api. Kayu itu takut sama api. Apalagi jerami itu takut sama api. Karet takut sama api, tapi emas tidak pernah takut dengan api. Dengar, pria yang murni tidak pernah takut dengan api. Ya. Pria yang murni tidak pernah takut dengan api. Pria yang tulus tidak pernah takut dengan api. Jerami takut dengan api, kayu takut dengan api, karet takut dengan api. Tapi pria yang murni tidak takut dengan api. Mereka masuk ke dalam. Seluruh dunia menonton. Pertunjukan yang sebetulnya menghancurkan mereka. Ya, makanya betul ayat yang berkata, musuh mereka yang jahat. Tapi Tuhan bisa membalikkan semua itu untuk kebaikan supaya namanya dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Ya, saya rindu mendengar kata huha sebetulnya ya. Huha. Huha. Ah itu tuh. Itu rockman banget. Huha. Ya. Saya yakin. Ini waktunya para pria di... Nah, udah, jangan kebanyakan Pak. Nanti tabrakan suara kita. Ya, Nah, saya yakin ini waktunya para pria kuat akan dipertontonkan di dalam api. Bukan lagi di panggung agama. Di panggung agama tidak ada api, Pak. Bisa-bisa yang ada adalah politik. Bisa-bisa yang ada adalah kursi empuknya Eli, Imam Eli, yang membuat lehernya patah, Pak. Ya, di dalam api mereka dipertontonkan. Para pria yang berjalan. Saya suka kata-katanya Kak Jo itu. Mereka diikat dengan tali Babel. Tapi di dalam apilah tali Babel lepas. Para pria yang diikat tali Babel kenajisan, ketamakan, keegoisan. Biarkan Tuhan melepaskan kita malam ini. Ya. Tali-tali agamawi, kesombongan, ketamakan. Tidak mengasihi istri. Mendua hati di keluarga. Jadi waktunya Tuhan lagi mau bakar itu tali-tali Babel. Babel bicara ketamakan, kenajisan, kekejian. Halalkan segala cara demi untuk dapatkan keuntungan. Lepas semua tali Babel itu. Tapi di dalam api, Pak. Kalau nggak di dalam api, susah lepas. Yesus ada di sana. Pak pria, saya beritahu, nggak usah takut. Asal ada Yesus, api nggak akan hanguskan kita. Ya, promosi justru ada di dalam api. Nebukadnezar berkata, Sadra, Mesak, Abednego, apakah engkau baik-baik? Kalau saya jadi Sadra, saya berkata begini, baik Tuhan, silakan keluar Sadra, Mesak, Abednego. Saya ngomong, enak saja. Tuhan yang suruh kita masuk. Sekarang gantian Tuhan masuk lah ngobrol di dalam. Ya, cuman mungkin Sadra, Mesak, Abednego enggak suka bercanda. Tapi Bapak-bapak, di momen itu seluruh dunia tahu siapa Tuhan.
Makanya raja yang paling berkuasa di seluruh bumi berkata begini, tidak ada Allah yang sehebat Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa yang berani menghina dia? Aku penggal-penggal. Aku robohkan rumahnya. Bayangkan, nama Tuhan diharumkan bukan di Yerusalem, tapi di tanah Sinear. Ya, para pria, yuk jadilah pria yang kuat. Jangan punya mental victim lagi. We are more than the conquerors. Kita bukan pria yang lemah. Kita pria yang kuat karena Tuhan bersama kita. Ambil waktu sebentar. Boleh tutup mata. I want pray for you all, para pria. Yes, Lord. Hiprakata kasekete karapapapapa. Nakarapata kasede karapapapa. Saya tahu api ini sedang menghancurkan semua tali ikatan Babel. Saya tahu ini waktunya kita tidak kompromi lagi. Saya tahu waktunya kita akan berkata Tuhan itu dahsyat. Saya tahu ini waktunya bahwa kemurnian sedang betul-betul dipertontonkan. Emas tidak pernah takut dengan api. Karena semakin di dalam api dia semakin murni. Hamba berdoa, kuatkan para pria. Teguhkan mereka. Kuatkan. Hari ini yang lemah dibangkitkan lagi. Hari ini yang jatuh diangkat kembali. Hari yang terikat dengan hal yang salah, Tuhan lepaskan mereka. Jadi pria-pria yang berani berdiri kuat untuk ada di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun kami ada di sistem yang korup, sistem yang hancur, sistem yang berantakan, kami tetap akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Please, Charles.